Yang berduka itu bukan kita saja, bahkan alam pun juga berduka, langit pun juga berduka, karena pada waktu hujan luar biasa, luar biasa. Saya yakin karena beliau adalah waliullah, beliau adalah orang yang sangat ikhlas mengayomi semua lapisan masyarakat, ikhlas walaupun oleh siapapun yang disalahkan tentang perjuangannya beliau, karena beliau sangat padat sehingga diantara dari sebagian ibu-ibu kan merasa kecewa karena beliau tidak ramah tamah dari panggung satunya ke panggung lainnya. Ada yang bilang dari ibu-ibu dapur khususnya, beliau bilang, Kiai gimana kok gak mau hidangan kami, padahal yang masak udah 2 hari sebelumnya. Lah beliau itu bilang, saya rela, saya ikhlas disalahkan. Kami di sini bangga menjadi Fakhers Mania. Kita sejati tetap di hati. Fakhers Mania mengumpulkan berbagai generasi, menyatukan. Nusya TV selalu di hati. Nusya TV dakwah bil hikmah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Nusya TV, kembali lagi bersama saya di sini dalam acara mengenang Raden Kiai Haji Fahril Ashol, Bangkalan Kota Zikir dan Sholawat. Nama tersebut disematkan tentunya dengan jasa dan perjuangan beliau selama masa hidup beliau, sehingga saat ini tentulah kita juga perlu mengenang kembali. Kini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama penasehat PAC Fakhers Mania daerah Tanah Merah. Baik, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Ahmad Fauzan Rifai dari penasehat Fakhers Mania Tanah Merah. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali beliau menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita bersama, menjadi narasumber demi mengenang Raden Kiai Haji Fahril Ashol saat ini, yang kebetulan antum memiliki pesantren, Bustanul Arifin. Iya, memiliki pesantren Bustanul Arifin, yang ternyata peletakan batu pertama diletakkan oleh ayahanda dari Kiai Fahri ini sendiri. Bagaimana kisahnya nanti kita dengarkan bersama dari narasumber kita saat ini. Baik, mungkin langsung saja bisa diceritakan bagaimana awal antum mengenal sosok beliau, kemudian mungkin ada hubungan khusus antara antum dengan beliau, dan sebagai penasehat PAC Fakhers Mania bagian Tanah Merah. Oke ya. Awal kenal beliau itu karena ayahanda, orang tua saya kan kenal dengan sosok beliau, ayah dari Kiai Haji Fahril Ashol, beliau Ki Abdullah Syahol. Dekat dengan beliau, dengan Ki Abdullah Syahol. Terus setelah Ki Abdullah Syahol itu wafat, tentunya penerus dari beliau adalah Raden Kiai Haji Fahril Ashol, karena Ki Fakhri itu adalah putra tertua dari laki-laki, yang laki-laki putra Abdullah Syahol. Lah setelah itulah beliau diundang untuk ngisi acara di rumah saya, di yayasan saya Bustanul Arifin. Sebab itulah orang tua saya memperkenalkan saya ke beliau. Luar biasa beliau kenal, terus dekat dengan beliau, karena beliau setiap ada acara kami diundang silaturahmi, kami juga sekeluarga silaturahmi ke beliau. Bahkan sering beliau itu hadir, atau bahasa Maduranya itu Rabu, ke rumah kami, ke
kenal awalnya memang saya sowan ke beliau, terus tanya nama. Setelah nama itu di undangan kan sering berjumpa, sering bertemu dengan beliau dan disapa dengan beliau dengan rasa terhormat karena beliau sosoknya orangnya luar biasa, tawadu, gak pandang pilih, orang besar, orang kecil, siapapun kenal dengan beliau mesti beliau selalu diingat, daya ingatnya luar biasa beliau. Terus kenal beliau sampai bisa dikatakan dekat dengan beliau karena beliau juga sering menghubungi kami, bahkan waktu pernikahan saya pada waktu itu beliau pun juga ikut hadir ke rumah dan mengantarkan, bahkan saya disediakan mobil bersama beliau dari rumah saya ke rumah istri saya pada waktu itu, kira-kira tahun 2006. Masya Allah, berarti saat itu belum ada Fakhrimania. Belum ada Fakhrimania. Namun sholawat al-habsi itu pada awalnya itu diselenggarakan di rumah saya, tapi belum terbentuk Fakhrimania. Sholawat dan majelisan kayak itu bisa dikatakan awal lah, namun tidak terbentuk nama Fakhrimania. Bisa dikatakan sholawat al-habsi gitu. Oh ya, apakah sholawat al-habsiyah ini juga terbentuk atas inspirasi dari sosok Kiai Fakhri atau mungkin atas inisiatif sendiri? Sholawat al-habsi itu sepengetahuan saya dari Habib Syekh. Terus di Bangkalan itu adalah cabang Ahbabul Mustafa itu Ki Fahril Asqal. Masya Allah. Baik, luar biasa sosok kedekatan Kiai Fakhri bersama antum sampai sering berkunjung ke rumahnya. Ternyata waktu nikahan juga dipinjemin mobil bahkan semobil dengan beliau. Oh, semobil beliau. Dengan beliau. Oh, tapi bukan yang nyetir kan, Pak? Bukan, kan ada supirnya. Masya Allah, luar biasa, sangat spesial. Jadi spesial banget Pak Kiai. Iya, spesial banget karena di acara nikahan didatangi langsung oleh beliau, bahkan satu mobil dengan beliau. Nah, kita semua mengenal sosok beliau, orang yang sangat dekat dengan seluruh masyarakat. Bahkan masyarakat merasa dekat secara pribadi kepada beliau. Merasa memiliki. Ki Fakhri itu milik orang banyak. Iya. Jadi menurut Pak Kiai, selama masa Pak Kiai mengenal sosok Kiai Fakhri ini sendiri, apakah ada jasa beliau dalam membentuk kepribadian antum dari awal? Apakah menjadi panutan atau seperti apa mungkin Pak Kiai? Jasa beliau juga bukan sedikit ya, banyak tentunya. Masya Allah, luar biasa banyak. Apalagi sering menghadiri acara undangan dari pondok pesantren. Jasa beliau diantaranya bisa merubah karakter seseorang. Siapapun yang dekat dengan beliau, sedikit banyaknya mesti mengikuti tauladan beliau. Beliau adalah seorang sosok yang luar biasa, sabar, santun. Saya sendiri, sebelum kenal beliau, bisa dikatakan adalah keras, orangnya keras. Tapi sejak sering berjumpa dengan beliau, sering berkumpul dengan beliau, saya merasa tergugah, sehingga saya juga ikut pola pikirnya beliau. Bahkan sering beliau bilang, jadi orang itu jangan jadi orang yang keras, apalagi urusan dakwah. Dakwah itu merangkul bukan memukul, kata beliau. Selalu dicontohkan Rasulullah pun cara berdakwahnya tidak memakai kekerasan, justru dakwahnya dengan lemah lembut agar banyak yang ikut terhadap agama Islam. Begitu pula beliau, terbukti dan nyata
dakwahnya beliau nggak pernah memakai kekerasan, sehingga orang-orang dari kalangan sesepuh, dari kalangan para kiai banyak yang mengikuti jejaknya beliau. Ibu-ibu juga, bahkan kaula muda, pesantren-pesantren yang dekat dengan beliau, semuanya mengikuti jejak beliau, semuanya dekat dengan beliau. Tapi anehnya juga anak-anak jalanan juga banyak yang dekat, ingin disapa oleh beliau. Apalagi yang lain, anak jalanan yang biasanya duduk nongkrong di tengah jalan, itu semua merasa diakui, merasa dirangkul oleh beliau. Jadi jasa-jasa beliau yang nomor satu itu bisa merubah karakternya teman-teman, juga karakternya anak-anak yang ada di luar. Apalagi sudah anak pesantren itu kan wajar ya. Kalau kalau di pesantren. Tapi kalau anak-anak muda itu kan sangat sulit untuk dirangkul. Tapi bagi beliau, kalau Ki Fakhri itu keanehannya, kelebihannya, karomahnya beliau, anak-anak yang di jalan, bahkan anak-anak laki-laki maupun perempuan. Suatu hari pernah datang ke saya, itu ada salah satu pemudi, anak-anak pelajar itu pernah cerita, saya sebelum mengikuti majelisnya beliau Ki Fakhri Al-Ashol adalah anak nakal, itu bilang ke saya di antaranya saya pergaulan bebas, tapi barokah dan karomahnya beliau Ki Fakhri Al-Ashol, anak itu sadar, sedikit demi sedikit sadar, akhirnya beliau kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan insyaallah jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Itu semua karena jasa Raden Ki Fakhri Al-Ashol. Masya Allah, luar biasa Luar biasa. Tidak hentinya saya mengatakan Masya Allah luar biasa, karena dari awal bagaimana berpengaruhnya beliau baik di kalangan para santri. Mungkin jika para santri sudah biasa untuk masuk pada pesantren mempelajari agama, niat menjadi itu lebih baik. Iya. Bahkan anak jalanan, mohon maaf, anak jalanan yang biasa nongkrong di jalanan yang biasanya nongkrong di jalan, tidak belajar agama atau mungkin tidak ingin mengetahui sesuatu yang lebih baik dalam agama, apalagi sholawatan biasanya. Tapi ternyata banyak yang sangat terpengaruh dari sosok beliau, sangat terinspirasi bisa dari sosok beliau. Banyak yang insaf karena beliau, insaf. Dari jalan yang gelap menuju yang terang itu, dari anak-anak jalanan itu banyak yang merasakan, sehingga ketika beliau pulang atau dipanggil oleh Allah, semua merasa kehilangan. Dan saya rasakan sendiri, bukan hanya kita, bukan hanya pengikutnya. Pada malam wafatnya beliau, kami kerjasama dengan NU juga Fakhrmania Tanah Merah mengadakan doa bersama malam Sabtu kalau nggak salah, karena beliau wafat Sabtu pagi ya. Yang berduka itu bukan kita saja, bahkan alam pun juga berduka, langit pun juga berduka, karena pada waktu hujan luar biasa, luar biasa. Saya yakin karena beliau adalah waliullah, beliau adalah orang yang sangat ikhlas mengayomi semua lapisan masyarakat, baik kalangan para asatid, para kiai, juga pemuda, pelajar, anak jalanan, ibu-ibu juga. Itu kelebihan beliau, karomahnya beliau luar biasa, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejaknya, walaupun beliau sudah tidak ada, namun perjuangan beliau mari kita kenang bersama, dan tauladan beliau kita ikuti bersama. Iya, insya Allah semoga manfaatnya juga tetap kita rasakan seterusnya. Amin. Mungkin apakah ada kenangan yang tidak terlupakan bersama sosok beliau?
Kiai Fahri, tentang antum kenangan yang tidak terlupakan. Iya. Soal kenangan ya insya Allah banyak sekali yang Iya. tidak pernah saya tak lupakan dengan beliau. Karena saya pernah duduk bersama dengan beliau di waktu beliau ada undangan di daerah Binoh, ya. Binoh entah kecamatan apa, Burneh, ya. Beliau duduk bersama memberikan semangat, ayo hadir ke selawatan, karena dengan selawat ini semua apa yang kita tuju insya Allah akan tercapai, kata beliau. Setelah itu jangan sampai kendor, ayo hadir ke selawatan, karena selawat ini adalah dakwah yang paling ampuh. Beliau berkata demikian. Setelah itu beliau, ayo ikut saya, kata beliau. Karena beliau dari lokasi ini cuman undangan haul sore. Akhirnya saya pada waktu itu saya pakai sepeda dengan anak-anak, oleh beliau ikut saya aja. Satu mobil dengan Kiai Fahri. Beliau di dalam mobil bercerita tentang dakwah juga, tentang sholawat juga. Bahwasanya dengan sholawat ini, kata beliau ke Fahri, hatinya orang yang keras akan menjadi lembut, hatinya orang yang jauh akan menjadi dekat. Dawuh beliau seperti itu. Bahkan bilangnya ke saya, kalau kamu dakwah, kalau kita dakwah, kata beliau, pesan saya, kata Kiai Fahri, ikuti abah saya, ikutilah abah saya, kata Kiai Fahri. Iya, apa Kiai? Abah Kiai Abdullah Syakhal itu cara dakwahnya selalu diiringi dengan sholawat, dan cara dakwahnya dengan cara yang lembut, dengan cara yang tidak menyakiti orang lain. Bahkan dauhnya Kiai Fahri Al-Ashqal, siapapun jangan sampai dibuat tersinggung, kata beliau. Sekalipun pejabat, orang bawahan, kalau menyampaikan hukum sewajarnya saja, tidak usah dengan hati yang tidak ikhlas. Dan kadang ada sebagian penceramah itu selalu yang dituju itu bukan umat, namun masalah pribadiannya. Akhirnya di dalam dakwah diselipkan menyinggung orang lain. Itu pesan yang tidak pernah saya lupakan dari beliau. Beliau selalu mengajak umat dengan cara merangkul, dengan cara melembut. Karena pada hakikatnya dakwah itu bukan memukul, ya, merangkul. Dalam arti dakwah itu dengan lemah lembut, bukan dengan cara keras, dengan cara bahasa yang kasar. Karena yang dicontohkan juga daripada para nabi itu juga dengan cara lembut, sehingga hati umat, hati masyarakat itu akan tergugah dan dengan cara yang ikhlas, seperti apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Fahri Al-Ashqal. Seperti itu. Iya, pemirsa Nusya TV, kita mendengarkan sendiri bagaimana sosok beliau menasehati dengan lembah lembut, akan tetapi bisa langsung diterima oleh seluruh kalangan masyarakat karena tanpa keikhlasan, membedakan, tanpa pandang bulu. Iya, karena keikhlasan beliau. Nah, dalam hal ini pesan yang selalu teringat saat ini oleh saya adalah menyampaikan pesan dengan merangkul. Iya, bukan memukul. Ya mungkin selain salah satu kelebihan beliau yang bisa membawa banyak orang pada kebaikan, itu juga menjadi salah satu nasihat yang bisa meluluhkan hati seseorang, ya, dari hal tersebut. Iya, bukan hanya karena ceramahnya beliau aja, karena kepribadian beliau. Kesan yang sangat mendalam dari sosok beliau Raden Kiai Fahri Al-Ashqal
sebelum wafatnya beliau, 3 hari sebelum wafatnya, beliau ikhlas walaupun oleh siapapun yang disalahkan tentang perjuangannya beliau, karena beliau sangat padat sehingga diantara dari sebagian ibu-ibu kan merasa kecewa karena beliau tidak ramah tamah dari panggung satunya ke panggung lainnya. Ada yang bilang dari ibu-ibu dapur khususnya, beliau bilang, Kiai gimana kok gak mau hidangan kami, padahal yang masak udah 2 hari sebelumnya. Lah beliau itu bilang, saya rela, saya ikhlas disalahkan oleh ibu-ibu itu, kata Fakhril Asqal. Bahkan beliau itu juga pada waktu itu ketemu khadimnya, oleh beliau dirangkul, dipeluk, seakan-akan beliau itu pamitan, seakan-akan beliau tidak akan bersama si Haddam itu lagi, Haddam sepuh lah. Selain itu juga Fakhril Asqal di acara majlis sholawat itu juga foto bersama dengan pengantin. Lah pada waktu itu juga saya menatap wajah beliau. Beliau itu wajahnya berseri-seri, wajahnya tampan luar biasa. Emang tampan tapi beda lah dari sebelumnya. Mungkin karena beliau akan meninggalkan kita. Itu kesan yang sangat mendalam dari cerita tadi, kesan yang sangat mendalam bagi saya dari beliau. Luar biasa akhlaknya, teladannya luar biasa. Dengan bersama beliau kita merasa terarah ke jalan yang benar, ke jalan atau pola fikir yang positif. Karena beliau tidak pernah mengajarkan negatif, apalagi tentang buruk sangka. Beliau gak pernah mengajarkan, selalu positif thinking pada siapapun beliau, selalu legowo beliau itu, sehingga beliau banyak pengikutnya, banyak disuka orang banyak ya, banyak yang suka, maksud saya seperti itu, karena keikhlasan beliau. Itu kesan yang paling dalam. Ya luar biasa. Luar biasa ya. Berarti dari awal beliau ada semasa hidupnya beliau selalu ikhlas. Apapun yang terjadi, bahkan meskipun orang lain berburuk sangka. Pemirsa Nusya TV, siapa yang tidak merasa sangat kehilangan akan sosok beliau? Hingga saat ini tentunya Fakhrizmania dan masyarakat umum ingin mengenang kembali sosok beliau. Jika diandai-andaikan, bahkan seandainya beliau masih ada, mungkin perkataan itu akan sering muncul akan ya. Tetapi karena beliau pun juga mengajarkan keikhlasan untuk kita, maka akankah lebih baik kita semua semoga diberi keikhlasan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Bahkan sebelum wafatnya beliau, beberapa orang baru menyadari bahwa ada tanda-tanda yang sudah ditunjukkan sebelum beliau meninggalkan kita semua. Salah satunya khodimnya yang dipeluk sangat erat oleh beliau, seakan-akan tidak akan pernah bertemu lagi, dan ternyata 3 hari setelah itu benar-benar meninggalkan kita semua. Ya Allah, siapa yang tidak sedih ditinggalkan oleh beliau? Bahkan orang yang tidak sedekat familinya, tidak sedekat khodimnya, sangat merasakan kehilangan tentunya, terutama antum yang sering berpapasan, yang sering bertemu, yang sering mendapat nasihat dari beliau. Enggak Pak Kiai. Terakhir mungkin Pak Kiai, sebelum menutup bincang kita pada hari ini, Pak Kiai selaku penasehat dari PAC Fakhrizmania Tanah Merah, ya apakah apa harapan Pak Kiai terhadap pengurus dan anggota Fakhrizmania sendiri dan masyarakat umum tentunya? Harapan dari kami, meskipun beliau
sudah meninggalkan kita semua, kita tetap semangat memperjuangkan apa yang telah beliau juangkan. Maksud kami, janganlah kita berhenti untuk mensukseskan acara-acara sholawatan atau majlisan, juga keorganisasiannya harus dikembangkan, juga harus dijuangkan sekuatnya atau dijuangkan semaksimal mungkin. Karena walaupun beliau sudah tiada di alam sekarang ini, namun ya saya yakin beliau di alamnya beliau sendiri di sana tentunya lebih bangga, dan tentunya beliau menyaksikan kita dakwahnya beliau, kita teruskan, terutama para Fakhris Mania dimanapun berada. Dan insyaallah dari Fakhris Tanah Merah, karena kami sebagai penasihat akan memperjuangkan, akan mempertahankan, karena walaupun beliau sudah tiada, zuriyah beliau banyak yang meneruskan. Maka kita jangan berhenti di sini, terus ikutin dan hadirlah majelis-majelis sholawat dimanapun berada. Itu pesan dari kami, mengajak para ikhwan, juga mengajak para pecinta beliau, karena dengan cinta beliau kita cinta ulama. Tentunya kalau cinta ulama kita cinta para nabi. Cinta pada Ki Fakhri merupakan tangga untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada beliau bukan tidak boleh, justru bagus, karena itu adalah tangga cinta kita pada Nabi Muhammad, karena beliau mengajak untuk selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Itu adalah merupakan tangga, karena tangga itu adalah yang bisa mensukseskan apa yang kita raih. Seperti itu. Jadi cinta pada beliau tentunya kita karena cinta ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Jadi terus bagi Fakhris Mania dimanapun berada, terus ikuti dan hadirlah majelis salawat atau salawat al-habsi seperti biasa yang ditayangkan di Nusya TV, juga di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Kiai, Masya Allah luar biasa. Harapan bagi seluruh masyarakat dan tentunya juga bagi pengurus, anggota dan seluruh Fakhris Mania, khususnya bagi daerah Tanah Merah ya. Agar terus semangat untuk bersolawat, karena pastinya yang menselawatkan memasyarakatkan selawat. Iya, mensolawatkan masyarakat, memasyarakatkan solawat. Karena pastinya yang diamalkan dan yang diberikan oleh Kiai Fakhri sendiri merupakan suatu kebaikan untuk terus bersolawat dan jalan menuju cintanya kepada Rasulullah, cinta kita terhadap Rasulullah. Jadi mencintai beliau, sering bersolawat juga sama dengan jalan menuju cinta kita terhadap Rasulullah. Baik, mungkin sampai di sini bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali, Pak Kiai. Insyaallah, ya. Sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat terus memberikan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang sudah disampaikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh Kiai Fakhri terhadap Pak Kiai ini. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Nusya TV, pemirsa Nusya TV. Saya Rifatin mohon undur diri apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.